tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Kita berusaha sekuat tenaga, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk dapat mensyukuri nikmat ini. Insyaallah nikmat-nikmat yang lain akan nyusul. Sampai ayat berapa kali? 4. Sekarang 5 ya. Jadi wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqqa. Ini pengakuan jinnya ya. Dan sesungguhnya safihuna, jadi ini orang-orang yang bodoh dari kami, yaqul mengatakan 'ala Allah, terhadap Allah syaqqa, sesuatu yang melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas. Kalau memang ada batas, enak hukumnya, ya. Kalau memang ada batasan, enak ukurnya gitu. Jadi makanya ada norma-norma, ada aturan-aturan, ya. Kalau dalam bentuk ini ada takaran, ada timbangan, itu kan mengukur namanya, ya. 1 kintal 100 kilo misalnya, ya. Jadi ada ukuran. Nah sekarang ini yang kacaunya itu ukurannya nggak ada. Aturannya nggak ada. Ukurannya itu nggak ada, gitu. Sehingga semuanya ditarik-tarik. Nah kita menyebut mereka nggak beretika, itu kalau kita lihat lagi justru kita yang disebut nggak tahu etika gitu. Kita yang bodoh lah Pak. Nah makanya tadi saya waras ngalah gitu. Saya waras ngalah. Makanya ketika kita berhadapan dengan begitu, maka tetap pilih diam saja jauh lebih selamat. Ya, tetap pilih diam saja jauh lebih selamat daripada jelasin. Kenapa? Energi kita terkuras. Penjelasan kita juga nggak bakalan diterima kok. Sehebat apapun penjelasan kita nggak bakalan diterima. Kenapa? Karena sudah ada yang menempati di sini. Beda kalau dengan orang yang mencari. Kalau orang yang mencari enak kita jelasin, ya. Baik, ayat ke 6 sekarang. 5. Ayat ke 5. Wa anna zananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziban. Saya punya kamus juga di sini. Jadi ada tercerita sih. Biar dibaca. Jadi tidak masukin tas. Kadiba. Patertain. Pak Edi terminal udah. Oh. Sampai turun. Alhamdulillah, senang aku. Bekas ada ini, ya? Bekas ada tempel ini ya. Untuk itu pemilu kemarin. Oh, pantesan. Itu penghitungan Bapak. Harus tahu ininya sih, akar katanya. Oke. Akar katanya.
Zonanna. Zonanna. Nana. Ya pikir ya. Kita bongkar dulu. Benar. Kan ini zonan. Nah, kan gitu. Ya. Zonan. Nah, ini asal katanya dari kata zon. Nah, Ya pikir. zona. Zona itu sendiri ini berarti kan zona itu sama dengan Nana. Iya betul. betul? Ya. Iya. Nah, sekarang kita mau memasukkan subjek ini. Iya. Ya. Syaratnya dimatikan huruf akhir ditambah dengan nun. Ah. Nah, Nonnya 2 jadi pas jasa. jadi zonanna. Nah, karena ada huruf dua nun ini, maka cukup jadi satu. Tasdidkan. Ditasdidkan. Karena asalnya memang sudah tasdid. Iya. Zonna. Sedangnya jadi apa? Zonna sedangnya Jadulu. yazunnu, mengira, menduga, meyakini. Mengira dengan meyakini sama ya Pak? Sama. Nanti ada kaidahnya lagi itu. Oh, siap. Kapan dia diartikan dengan mengira, kapan diartikan dengan meyakini? Ada aturannya lagi. Sehingga wa anna, dan sesungguhnya kami zonanna, kami meyakini, siapa kami di sini? Manusia sama jin. Jin Jin. di sini ya. Zona, kami meyakini, kami di sini adalah jin. An, bahwa lan tidak akan. Kita ingat lan ini huruf apa? Huruf apa? Menfatahkan. Iya, memfatahkan. Tugasnya memfatahkan. Namanya huruf apa? Nasisib ya, nasisib. Nah, Nasbin. Nas. Nasbi. Harfun nasbi. Nasab, menasobkan. 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 Itu hukumnya. Kalau nanti lam, ini harful jazmi. Jasem. Jazm. Ya, jazm. Tanda ininya mati huruf akhir kan gitu? Jasem mati. Mati huruf akhir. Kalau nasbin ini fatah, memfatahkan. Sering kita dengar nasob itu ya Pak. Ya, huruf nasab ya. Dan ada lagi nanti menasobkan isim dan menasobkan fi'il. Kalau nasobkan fi'il isim, ini contohnya innallaha. Nah gitu. Karena ada inna nggak boleh innallaha. Baik. Wa anna, dan sesungguhnya kami zonanna, kami meyakini, kami di sini adalah jin. Adlan, bahwa lan tidak akan takula. Nah di sini ada huruf ta. Lannya ini nampaknya di sini, oh iya. Akan. ya kan? Ya. Ini aslinya kan takulu. Aslinya takulu. Ya. Iya, berkata. Al insu wal jins. Ini digabung. Ya. Manusia dan Manusia dan jin. Nah, ini dia. tak. Dua orang. Dua orang. Iya. Dua kelompok. Takulal insu wal jins, manusia dan jin mengatakan. Manusia dan jin mengatakan. Allah, terhadap Allah, kadiba, Dosa. dusta, Dusta. dusta, kebohongan.
Wa anna, dan sesungguhnya kami, zananna. Oh, nanya di sini benar, ini di sini. Jadi bukan hanya jin. Anna itu jin dan manusia kan, di sini kan sini. Wa anna, dan sesungguhnya kami, zananna, kami meyakini, bahwa lan, tidak akan, taqulal insu wal jinnu. Nah, ini jinnu, dia sebagai subjek. Insu wal jinnu, manusia dan jin sebagai subjek. Kata kerjanya taqul, berkata. Allah, bahwa tidak akan taqulal insu wal jinnu, manusia dan jin tidak akan mengatakan. Itu dia kalau diterjemahkan. Allah taqulal insu wal jin, bahwa manusia dan jin tidak akan mengatakan Allah, terhadap Allah, kaliba, dusta atau kebohongan. Sesungguhnya kami meyakini bahwa manusia dan jin tidak akan mengatakan kepada Allah kebohongan. Saya rasa paham kalau di dalam situ? Iya? Iya, Pak. Kata tak mendahului dalam tabur. Tak itu orang kedua atau orang ketiga? Ya. Mudhari kalau ada ta, Ya. mudhari kalau ada ta, ini kemungkinannya ada dua. Dia perempuan, engkau laki-laki. Tunggal ya? Ya, engkau laki-laki tunggal. Ya, itu ta itu. Jadi setiap nanti kita bertemu seperti ini, ada ta di depannya, seperti ini. Ini. Nah, kita bawakan ke sini dulu. Kemungkinannya bisa dia perempuan atau kemungkinannya engkau laki-laki. Nah, baru kita lihat dalam kalimat ini. Kalau diartikan engkau, maka tidak mungkin karena di sini ada dua. Al-insu wal jinnu, kecuali kalau di sini hanya al-ins misalnya. Engkau manusia mengatakan bisa, tapi kan di sini ada dua, ada manusia dan jin. Tidak mungkin masuk di sini. Berarti masuknya di sini. Iya. Jadi tunggal. Kalau masuknya di sini, maka berarti ini dikategorikan kepada jamak taksir. Iya, muannas ya, Pak. Iya. Setiap jamak taksir dikelompokkan kepada perempuan. Perempuan. Mengapa kita bisa berkesimpulan situ? Karena di sini kan tidak terlihat tanda perempuannya. Ya. Ya. Ini sudah jelas membantah. Ya. Bukan kau laki-laki, loh ini orang dua orang kok. Ya. Oke? Ini orang dua orang kok. Ya. Gitu. Tidak terlihat tanda perempuannya. Nah, yang kemungkinan besarnya kita bisa memahami ini sebagai perempuan masuk adalah kepada jamak taksir. Tapi itu kan dua, belum jamak. Ya, Jamak lebih dari dua. lebih dari dua. Gitu. Nah, jamak taksir itu setiap jamak taksir itu nanti dimasukkan kepada inilah ininya. Iya kan? Ya, oh iya. Dianggap satu ya. Satu kan? Iya. Gitu. Ya, ya. Jamak taksir itu domirnya nanti adalah hiya. Ya. Hiya berarti dia satu orang perempuan. Sama dengan usul.
Oke, saya contoh. Kita masih ingat dulu membahas jumlah fi'liyah. Ya. Berarti fi'il dulu. Ya dulu. Sekarang ini, kalau ini kita asumsikan ini laki-laki, sekarang kita kasih contoh, misalnya kita ganti dengan nama orang. Ya. Ahmad wa Muhammad. Subjeknya Laki-laki. Ahmad wa Muhammad. Keduanya laki-laki kan? Keduanya laki-laki. Ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata yaqulu. Oh ya, yakul. Ini kan dua nih. Ya. Dua. Kok di sini satu? Karena ini jumlah fi'liyah. Al Ahmad wa Muhammad yaqul. Oh, siap. Dia berkata. Nah, tapi yang pasti yang ingin disampaikan, ininya bukan ta tapi ini ya. Ya. Paham, Pak. Nah, ini berarti kan kembali ke Ya. Ya. Enggak. paham. Siap. Alhamdulillah, itu Siap. asiknya kalau sudah dibahas. Jadi kalau ada kata kerja, ada nama orang, maka orang itu berarti orang ketiga. Setuju nggak? Ahmad telah menulis. Ahmad akan menulis. Nah, Ahmadnya orang keberapa? Kedua lah kalau itu. Ketiga. Ahmad dulu. Siap. Ya, orang ketiga kan? Nah, orang ketiga itu berarti di. Iya. Baik. Alhamdulillah, itu dia ketiga. Berarti itu jin dan manusia itu jadi dua ya? Iya. Dan itu boleh karena itu jumlah fi'liyah. Ya, pilihan. Tidak bisa dibalik. Bisa kita balik. Ahmad wa Muhammad yaqulu, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Kalau yaqulunya taruh di sini, jadinya yaqulani. Yakulani. Yaqulani. Baik. Wa anna, dan sesungguhnya kami zonanna, kami meyakini Allah bahwa tidak akan taqulal insu wal jin, manusia dan jin akan mengatakan Allah terhadap Allah kadhiba, kedustaan atau kebohongan. Kami yakin manusia dan jin tidak akan mengatakan hal bohong kepada Allah. Begitu kalau kita sederhanakan. Wa anna zananna an law taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadhiba. Ini zonanna bertemu dengan alif kan? Kemudian alif. Jadi 5 harokat. Wa anna zananna an law taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadhiba. Lagi. Wa anna zananna an law taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadhiba. Ya, 1, 2, 3. Subjeknya. Pertama faktor nafas ya. Makanya agak berantakan dikit.
di sini untuk membantu kita memudahkan menghafal. Ini saya sebutkan tadi subjek. Iya. Subjek itu bahasanya dom, supaya nanti kita nggak ragu lagi. Dua ini bahasanya nggak ada kemungkinan lain, pasti domah. Karena ini kata kerja, ini subjek. Jadi kalau dibaca takulal insana, nah itu pasti salah. Iya, bukan objek. Gitu. Dia menjadi objek jadinya nanti. Ya. Ingat dengan lan gitu. Yang mulanya berhubungan dengan lan. Jadi sedikit banyaknya ilmu ini akan membantu kita memudahkan hafalan. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Allah, Allah jelas harful jar. Allahnya pasti kasroh. Mengapa kasroh? Karena ada anda harful jar. Nah, kalau demikian, ini sebagai apa kadzibannya? Objek. Ini subjek, ini kata kerja, objek. Ini keterangan. Selesai. SPOK-nya kita sudah dapat kan? Gitu. Subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangannya Allah. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. 1, 2, 3. Hafal? Insya Allah, Pak. Hampir. Ulang sekali lagi. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Ulang sekali, tarik tangan ini dulu. Itu ada tarik. Makanya six pack kalau kita ngaji. Tanya Pak, Iya Pak. Allah itu seandainya ini Pak ditaruh di belakang boleh nggak kira-kira? Setelah kajiba itu kan Boleh. keterangan. Boleh. Bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kan gitu ya. Bahasa Indonesia. Jadi insu wal jinnu kadziba ala Allah kan gitu. Ya. Nah, kalau terjemahannya memang begitu. Ya. Kita susun dulu bahasa Indonesianya. Dan sesungguhnya kami meyakini bahwa manusia dan jin tidak akan mengatakan kepada Allah dusta. Ya udah kita susun bahasa Indonesianya, translate ke bahasa Arab. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Lagi. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadziban. Wa anna dhananna allau taqulal insu wal jinnu ala
ragu, nggak akan ada insa atau insi, pasti insu. Iya. Karena dia sebagai subjek. Kayaknya masih di situ masih ada yang kayak ragu. Iya. Iya. Insu, karena dia sebagai subjek, itu menguatkan kita sehingga kita nggak akan goyang. Jinnu juga. Karena begini, dalam menghafal itu setan ini luar biasa. Ini kita yang sudah kita hafal, nanti begitu berat ini su apa sisi atau sa, gitu loh. Ya. Nah kalau kita blank tidak punya pijakan ilmunya, nah itu bisa bakalan kacau. Tapi kalau kita tahu sudah ada kunci tadi, oh dia sebagai subjek itu dong, maka akan bisa dikacaukan insya Allah. Jadi ilmu itu salah satu cara menutup pintu masuknya setan. Iya, itu ketika kita membaca. Ini ada ayat yang kita sudah sangat hafal, meleng dikit. Iya benar. Hilang Pak. Hilang. Tabarokah. Ini lompat kemana-mana. Kenapa? Ya kenapa? Ya itulah salah satu di antaranya tadi. Setan. Iya. Kita tidak bisa menyalahkan setan sebelumnya. Nanti dia marah. Kita nggak bisa menyalahkan setan sebelumnya. Sama dengan dengan satu ungkapan begini. Maling itu bisa maling, ada kemauan, ada kesempatan. Gitu. Ada kemauan, ada kesempatan. Nah jadi sama juga setan itu punya kemauan, jelas. Mauannya pasti. Udah mau dia memang mau membodak begitu. Nggak ada. Cuman kesempatannya dibagi nggak gitu. Kalau dia nggak punya kesempatan, apa kesempatannya ini? Kalau ini full bekerja, insya Allah dia nggak punya kesempatan itu. Nah cuman ini kan kita, makanya saya sebut tadi, kalau ayat yang kita sudah merasa itu sudah sangat hafal, udah puluhan tahun kita hafal, kan kita akhirnya bacanya refleks kan? Iya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Nah gitu, itu saking lancarnya sudah nggak pakai mikir lagi. Itu yang keluarnya refleks aja itu. Gitu. Nah itulah momen ini kita nggak bekerja. Nah di sini setan paling jeli ini. Ya, badan intelijen setan itu paling pintar. Wah, dia lagi melek, masuk. Wah, gitu. Ya. Jadi jangan sebelumnya menyalahkan setan. Repot kita minta maaf nanti. Ya, gitu. Wa anna dhananna Itu kan kalau dibaca murotal kan, dibaca murotal atau dibaca tartil kan nggak seberat itu nafas kita. Wa anna dhananna alla taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Malah cukup satu nafas. Iya kan? Jadi kita baca begini memang untuk dimutokin biar insya Allah makhraj huruf kita pulih, berada di posisi yang benar. Nanti kalau sudah begitu baca murotalnya jadi enak. Ya, lanjut. Wa annahu kana rijalun minal insi Kalau ini inci ya. Rijal minal ins ya'udzuna bi rijal minal jinn.
jalan. Belum. Ada bebannya begitu jalan. Oh yang bawa dari jalan. Rijal. Rijal. Bija. Kalau tunggalnya apa? Rojulun. Rojulun. Ya. Minal insi, dari manusia. Wa annahu, dan sesungguhnya dia, karena adalah dia rijalum minal ins, laki-laki dari kalangan manusia. Laki-laki dari kalangan manusia. Ya'uduna, Berlindung. ini dari kata ada. Ada. Ya'udzu. Ada yang Ada ya'udzu, taus. Permohonan perlindungan. Maka kalau kita a'udzu, ini dekat ini, ya'udzu. yang Rijal itu. Ya'udzuna, mereka berlindung birijalin minal jinni, kepada laki-laki dari kalangan jin. Nah, ini ceritanya begini. Di saat itu, ketika seseorang sedang berjalan dan melewati sebuah pohon besar, dan mereka meyakini ada yang jaga itu pohon, maka orang yang yakin seperti itu ketika melewati pohon, amin amin mbak, amin amin mbak, Iya. butuhnya jangan diganggu. Itu Rijal. Nah, gitu. Berarti dia ngakunya itu ya, ditembaknya dia kan gitu. Kalau ditembaknya dia berarti butuhnya sama. Butuhnya jin. Jadi golongan jin dia. Saya ingat pengalaman lucu yang tak akan pernah terlupakan. Saya SMP itu sudah motong karet. Ada yang tahu nggak motong karet? Kalau di Sumatera kan karet ya. Oh, dan ngederes, ada orang Medan nyebutnya ngederes, ada motong karet. Ngederes nih, motong karet. Saya berdua dengan teman. Jadi itu ada sekitar 1 hektar kebunnya. Jadi kami berdua sama-sama SMP. Ya, sekolah pagi, sorenya kita ngederes. Dia duluan, saya duluan datang, dia telat ke kebun itu. Jadi pokoknya siapa yang duluan mulai lah turun. Dari begitu mau masuk ke kebun, Assalamualaikum, dipanggil saya kan, saya diem aja, diem. Akhirnya berbagilah, ini jalur saya, ini jalur dia. Gitu. Pas nanti pertemuan di situ. Jadi dia dengar ada bunyi babi hutan, wush, gitu. Jadi paling takut. Dia udah, permisi mbak, yang diganggu mbak, cucu lagi nyari makan. Langsung bilang, silakan. Bapak. Iya, saya ingin dia. Itu tahu ketakutan kejahatan deh. Nah habis itu dia nggak mau lagi tuh dibagi dua, motor deres nggak mau dibagi dua. Pokoknya nggak ada pakai 2 lem, satu-satu bareng begitu. Saking takutnya. Dan dia nggak bakalan duluan datang, pasti di belakangan karena berharap saya sudah datang duluan gitu. Kan tadi kita bagi nih 1 hektar bagi 2 nih. Ini 8 baris, saya 8 baris ini, gitu. Pokoknya kita mulai start gitu. Udah nggak mau. Kau jangan di situ, aku jangan di sini. Kau udah di sini deh. Itu kan ada sebab. Yaudah kita cek ini, ganti saya di sini, dia di sini. Tetapi gak takut. Terakhir lagi kesimpulan, ya udah bareng jalan-jalan bareng. Itu sampai nabrak pohon bambu lari. Dia mengira saya belum datang gitu, karena dia assalamualaikum saya nggak sautin. Nah jadi ceritanya begini. Jadi ketika dia seseorang dari kalangan insi manusia, ya'uzuna, mereka berlindung birijali minal jin, kepada laki-laki dari kalangan jin. Berarti yang jaga pohon itu laki-laki. Kalau masuk kamar mandi laki, perempuan banyak situ.
Setannya banyak. Setan perempuan kan? Apa bunyi masuk kamar mandi? Minal khubusi wal nah gitu, minal khubusi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu awalnya. Sebagian dari laki-laki dan manusia memohon perlindungan kepada sebagian dari laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum maka. Nah ini premis yang di atasnya udah paham belum tadi? Yang di atas udah paham belum? Sebagian laki-laki berlindung kepada sebagian jin, gitu. Laki-laki jin. Nah, laki-laki dan bagian dari kalangan jin. Fazaduhum. Nah di sini ada dua nih. Zadu, mereka menambah. Merekanya di sini Jin. Oh jin, ya. humnya ini adalah Manusia. Manusia ya. iya, Kepada manusia maksudnya. iya, manusia yang berlindung tadi. Iya, iya. Apa yang ditambah objeknya di sini? Rohako kesesatan. Menambah kesempatan. Nanti begitu dapat berita dari Pak Edi, ya, kita ke Pak Parma, ditambah di Pak Parma. Oh iya, di situ ada yang jaga itu. Makanya kalau lewat situ tuh harus ada ini sesuatu gitu. Nah, kalau mau selamat, kan gitu kan banyak tuh. Wah itu di tikungan itu harus pakai di klakson. Karena kalau nggak di klakson, ada lagi tikungan ini nggak boleh ngecek klakson karena nanti akan celaka. Itu dapat berita dari mana tuh? Dan lewat jembatan yang angker. Dari jembatan yang angker macam-macam tadi. Nah ini dia sudah tahu, ini kan kelemahan orang yang datang minta perlindungan berarti berada di posisi lemah. Maka kelemahan itu dimanfaatkan oleh ini birijalin minal jin, dimanfaatkan oleh jin. Kamu minta tolong boleh, tapi ada syaratnya. Ya, gitu. Saya barangkali karena mungkin degil kali ya. Degil tau? Degil itu nakal. Degil nakal itu sama lah. Karena itu nakal lah istilahnya dulu lagi SMP sampai Andia itu. Dan di tempat saya itu banyak orang-orang Jawa yang memang dari hijrah ke sana dari kecil. Jadi mereka bawa kebudayaan mereka. Salah satu kebudayaan mereka cara gepang. Ya. Gitu. Nah itu cara gepang itu salah satu diantaranya menjadi media untuk obat. Jadi kalau ada orang sakit parah, dipanggillah itu Mbak Amin namanya. Mbak Amin ini yang panggil. Maka harus diadakan cara gepang. Nah begitu di cara gepang itu kan ada yang mabuk tuh. Ya, mabuk. Nah itu ditanya Pak ini mabuk, ditanya opo pateba, opo syarate. Ditanya tuh sama Pak Edi. Oh syaratnya harus ini, harus nganterin 1 ekor ayam sama ketan sama macam-macam. Oh disepakati lah, berarti ini nggak selesai sekali nih. Kan nggak mungkin harus menyiapkan itu cara ini. Sajen kan. Oh malam besok habis maghrib dibuat lagi, tujuannya nganterin sajen. Nah kami rombongan bertiga belakang ini ikut nih. Mereka nganterin sajen itu kan ayam kampung Pak. Dibakar di kangkang begini kan siapa yang nggak nafsu? Ada ketan dikasih 2 warna, ketan putih, ketan kuning. Ya, ada sambalnya juga situ lengkap, tinggal nyantap. Berangkat ngantar dengan macam-macam. Kita tahu udah mati. Orang pulang kita ngumpet, rombongan pulang kita ngumpet. Kita ambil tuh makan kenyang ambil dulu. Besoknya apa? Piye? Entek mah dipangan kabeh. Suwe sih bener. Dipangan kabeh mah kalau sekjennya kita di dalam kita yang makan. Paham kan? Memang kami cari itu kalau ada orang sakit berobat pakai cara kepang pasti kami minta dah pokoknya. Berdoa aja mudah-mudahan syaratnya ada saja gitu.
Mudah-mudahan syaratnya ada sajian. Orang ngantuk kita ngantuk. Itu dalam bukan itu diantar. Katanya jinnya itu di situ, jadi habis serahkan ke situ. Ya. Nah orang pulang lah, sajian kita angkat, kita makan. Kirain jin yang makan. Jin kepala hitam yang makan. Jin. Nah, fazaduhum, maka mereka jin-jin yang merasa dirinya di atas, kan gitu. Orang minta tolong, gitu. Berarti dia merasa diri di atas. Menambah mereka jin manusia tadi, rohako itu salah satu di antaranya. Sekali kita minta tolong ke sini, maka akan terus nambah rohako. Ini surah Al-Jin yang bicara. Tanya Pak. Iya. Itu kata fajar du. Zaduhum. Apakah ada huruf yang dihilangkan Pak setelah waw itu Pak? Ada alif yang dihilangkan. Karena Saya tidak tahu. Mungkin alasannya karena fa-nya ini, fa jawab ini. Ini kan asalnya kan begini. wajadu. Asalkan Ja- zada. Kan artinya menambah zada. Dia satu orang laki-laki menambah. Kalau mereka zadu. Jadu tambah alif ya. Artinya ada alif kan? Ya. Ada alif. Nah, di sini tidak ada alif. Mungkin karena ada hum barangkali Pak. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu tuh apa yang membuat alifnya itu jadi hilang. Karena kita sering menemui seperti ini. Sering sekali. Tapi balik lagi, kalau dihilangkan atau tidak, konteksnya dia tidak merubah arti. Oh, ya. Karena zadu ini tetap aja dua harokat kan? Alif mempengaruhi bacaan enggak? Enggak. Kan yang mempengaruhi baca. Iya. Sawason. Nah, yang nggak boleh dibuang itu kalau alif yang kemudian dibuang bisa mengubah Arti. contoh. Tadi zada. Ada. Dia satu orang laki-laki menambah. Kalau saya tambah alif ini, Dua orang. dia dua orang laki-laki. Maka kalau alifnya dibuang, berubah subjek. Iya. Subjeknya tadi dua orang jadi satu. Fatal ini kesalahannya. Nah, ini yang alif yang tidak boleh dibuang itu. Zada, dia dua orang laki-laki menambah. Tapi kalau yang tadi mereka, misalnya zahabu, mereka pergi kan? Zahabu, mereka pergi. Nah, waw ini yang jelas alifnya tidak mempengaruhi bacaan karena bu itu dua harokat dan nggak akan nambah karena ada alif. Ya, jadi dari segi dibaca dia ada alif ataupun tidak ada alif tetap dua harokat dan dia tidak mengubah arti. Paham? Kita kembali. Wa annahu, dan sesungguhnya dia karena adalah dia rijalun minal ins, laki-laki dari manusia. Ya'muzuna, mereka berlindung itu tadi ada ya'muzu. Yang paling kita banyak temukan a'uzu. Ya. Ya'muzuna, mereka berlindung birijalin minal jins, kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum, maka golongan jin ini menambah mereka. Kata menambah berarti sebelumnya sudah ada. Apa ini? Berarti ketika ya'uzun birijalin minal jin, ketika kita berlindung kepada jin, di saat itu kita sudah rohako. Dengan kita minta perlindungan, tambah lagi rohako. Paham? Jadi ini double rohako ini. Masuknya saja sudah rohako, begitu kita ya'uzuna tambah lagi rohako. Fazaduhu, maka mereka menambah kepada mereka rohako, kesesatan. Dan semakin diikuti nanti semakin banyak syarat-syarat. Ya, semakin diikuti semakin banyak syarat. Itu si yang ininya Mbak Amin itu mandinya cuma 1 kali setahun. Ya, tanggal 10 Maret. Mandinya cuma setahun sekali. Ya.
fazadu itu kan merekanya itu mengapa kok merujuk ke jin dan humnya merujuk ke manusia, kok nggak sebaliknya? Apakah ada pola tertentu? Boleh. Tidak ada pola di sini. Di sini yang bermain hanya logis. Kalau dibalik, maka mereka dianggaplah di sini manusia. Maka mereka laki-laki dari manusia menambah mereka jin rohako, sesat. Nggak mungkin. Nggak ada sejarahnya manusia bisa tambah buah jin tambah sesat. Hum jadi. Kalau misalnya tadi yang arti yang terakhir humnya adalah jin, berarti sikap manusia itu membuat jin itu menjadi tambah sombong, tambah sesat. Tambah sesat. Iya. Sudah sombong jadi tambah sombong gara-gara disembah-sembah. Gara-gara diagungkan. Bisa juga kalau penafsiran seperti itu. Iya, bisa juga kalau penafsiran seperti itu. Tetapi di sini rohako di sini dalam artian sesat dari jalan yang lurus. Sesat dari jalan yang lurus. Ya. Dan kita tidak menemukan ayat yang mengatakan manusia yang membuat jin jadi sesat. Yang ada adalah sebaliknya, jin yang menyesatkan manusia. Itu landasan berpikir itu. Tapi dari segi ininya tadi, ini bebas kita mau menginginkan mana. Mereka di sini siapa, mereka di sini siapa. Ini nggak ada iniannya. Harus ketentuan yang kesini nggak ada. Maka sangat rentan kan kalau orang yang tidak punya latar belakang tadi. Ini kan bisa ada aliran baru. Orang yang minta-minta sama setan, sama jin, itu akan membuat jin tambah sesat. Kan gitu kalau tadi. Gitu, kalau kita buat tadi, nah muncul aliran baru. Tapi kerennya di Indonesia, aliran baru sengaco apapun pasti ada pengikut. Hebat nggak orang Indonesia ini? Sengaco apapun aliran sesat itu banyak loh pengikutnya. Saya tersinggung loh. Kita jelas-jelas berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kebenaran berdasarkan Quran, hadis. Sangat hati-hati jangan sampai menyampaikan yang salah. Susah cari pengikut. Yang benar malah. Bener kan? Susah nyari pengikut. Gitu. Yang ngaco malah banyak pengikut. Apa harus ngaco dulu kali ya? Iya Pak. Yang kita kan laki-laki, manusia laki-laki, jin laki-laki. Apa yang perempuan nggak ada nih? Padahal di prakteknya juga perempuan nggak ada. Yang perempuan aja nggak ada. Prakteknya perempuan ini laki-laki semua. Laki-laki manusia laki-laki. Iya, kalau laki perempuan manusia saya tahu Pak. Kalau laki perempuan majin saya nggak tahu jujur. Iya. Tadi makanya saya sebutkan di sini kan kita bisa mengambil satu kesimpulan. Apakah kesimpulan kita ini benar atau tidak berdasarkan awal ceritanya. Ketika seseorang melewati satu tempat dan mereka sudah dapat info nih bahwa di tempat itu ada penunggunya, maka ketika mereka melewati itu mereka sudah baca-bacaan Allah la tahu gitu atau baca-bacanya ya. Nah tapi yang kita lihat di sini menggunakan kata rijal. Jadi kalau kesimpulan saya, ini kesimpulan saya, ini tidak ditopang ilmu, ini cuma berdasarkan ini. Berarti yang nungguin di pohon-pohon itu kebanyakan yang laki. Ya, kebanyakan yang nungguin itu laki. Ya, ya, wallahu a'lam. Ya, Pak. Ini Pak, kembali ke gaya Jawa pertama. Zaman dahulu kan ada itu namanya pusaka-pusaka seperti Kiai Pleret yang sampai sekarang sangat mungkin menjadi dari kerajaan ke kerajaan dibawa terus. Nah, itu yang menjadikan dia sakti itu apakah jin apa setan gitu kira-kira. Ini nyata bahasanya ada. Iya. Ya. Kebanyakan Pak yang begitu jin. Jin Pak ya. Ya. Kebanyakan yang begitu jin. Ya. Itu baik nanti dalam bentuk positif maupun dalam bentuk negatif. Ada yang positif juga. Ada yang positif. Dia positif, tetapi meyakini itu bisa menolong, jadinya negatif.
Kan kita pernah dengar ada orang beli sabuk 1,5 juta per 3 bulan harus dicas. Pernah dengar? Ini sabuk yang mereka buat. Itu sabuk itu kan yang dibaca-bacain itu Ya, dimasukkan jin. Itu yang dimasukkan dengan jin kan dia bikin jin muslim itu. yang memasukkan dukun itu. Ya pastilah nutup bawang-bawangnya. Ya. Nah itu makanya tadi dibuat lagi. Ini berlakunya cuma 3 bulan limitnya. Setelah itu ada dicas. Ya kan kalau sekali dapat ini ya. Iya semuanya ya adalah kalau 3 bulan berarti bulan keempat ya kalau Pak Edi masih memang cinta dengan kedudukan yang itu mau masih bertahan ya nggak mungkin lah pasti kemana nggak ngaji lagi ke sono dia ngecas sabuk Jadi ATM. jadi ATM. Kalian sekarang kan sangat relevan ya. Jadi dulu kita mau dibahasnya sekarang. Iya. Al-Quran itu berulang lah isi ceritanya. Ya. Jadi kita membahas seperti ini, makanya ada teks, ada konteks. Kan gitu. Nah banyak orang terjebak kepada teksnya saja. Tapi sesungguhnya yang harus diambil adalah konteks. Nah ini akan berulang terus. Nah sekarang aja kita lihat coba di zaman yang konon kita sudah canggih, ilmu pengetahuan sudah tinggi, apa kemudian jadi mengcounter bahwa hal-hal yang bersifat magic gak laku? Enggak. Justru lebih parah sekarang. Kebanyakan semakin rasional orang, semakin kadang-kadang nggak rasional dalam berpikir dalam berkaitan dengan ambisi. Jadi orang yang paling rasional sekalipun ketika dihadapkan dengan ambisi dan sebagainya, maka hilanglah rasional. Ya sesungguhnya orang yang nggak pede, biar Mbak supaya aku bisa jadi Lurah. jangan yang jauh-jauh jadi lurah aja, biar Mbak. Berarti manten. Nah kamu harus tirakat, belum dino mangan sekopti wae. Tirakat. Nanti ke hari ke-7 dimandi kembang. Semakin kuat ambisi kita ingin dapat tadi, semakin manut. Nah itu kalau kalangan laki-laki paling-paling jadikan ATM. Kalau perempuan bukan hanya dijadikan ATM, disitulah muncul niat iblis untuk hal-hal yang lainnya, muncullah cabul. Iya kan? Karena orang di posisi itu bakalan manut. Apa yang membuat orang intelek bisa manut ke yang begitu? Tadi, ambisinya tadi. Dia sudah dihipnotis oleh keinginannya tadi. Itulah yang banyak terjadi, dukun, cabul. Tapi sekali kita ke sana, nambah rohani. Itu aja kesimpulannya. Ya, sekali kita ke situ, maka akan nambah rohako. Nah, kalau sudah terus rohako nambah, susah untuk baliknya itu. Susah untuk baliknya. Ya, jangan sekali-kali. Ustaz, mana dong Pak Ustaz? Iya, Bu. Fasa dulu, berarti dulu mereka fasa itu berarti kelompok jin yang laki-laki tadi ya Pak Ustaz? Iya. Kalau dulunya yang manusia. Ya, manusia ini. Oke, fahim? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijal. Kita potong di situ ya, kepanjangan. Itu aja dalam kos-kosan. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijal. Wa'annahu. Oh iya, wa anahu. Bukan di depan, Pak.
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijal. Ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijal. Ya'udzuuna birijal wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijal. Yuk, 1, 2, 3. Ya'udzuuna birijal. Ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Lumayan panjang, ya. Tapi kita terbantu rijalin minal insi, rijalin minal jinni. Tinggal kita ingat saja ini minal jins, minal insi wal jins. Kemudian fazaduhum rahaqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijal. Ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Alhamdulillah. Belum selesai ayat ini? Sudah? Saya ayat ke-6 ya? Udah. Berarti tinggal menyempurnakan hafalan. Saya ada nasihat perkawinan jam 10, jam 9. Ya, Pak. Ya, Pak. Jangan doa. Oke, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.